Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau harapan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku. Sekali lagi, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup. Engkau alasan selamaku hidup. Engkau alasan selamaku yang memegang tahun ini, Tuhan, yang menjagai keluarga kami, Tuhan, menggendong kami, memelihara hidup kami. Yesus, Kaulah alasan kami, Kaulah kekuatan kami untuk selama-lamanya Kau hidup di hati kami, Tuhan. Kami boleh berharap kepada-Mu, Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Baik, sangat baik bagi kami, Tuhan. Kami punya harapan, kami punya Tuhan yang kuat, yang hebat, yang sempurna. Pujian hormat hanya bagi-Mu, Tuhan. Biarlah ibadah ini menyenangkan hati-Mu. Kami hadir di sini yang Kau senang, Tuhan. Haleluya, 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 haleluya.
kami boleh kuat. Because you are my power, the powerful one. Kami boleh beribadah karena Tuhan. Ada banyak ancaman, ada persoalan di depan, ada masalah di depan kami. Kami tahu, tapi Kau lebih hebat dari masalah. Biar hidup kami menyenangkan hati Engkau, banyak berbuat untuk Engkau. Biar hidup kami menjadi kesenangan bagi-Mu. That's the reason we live, Lord. Terima kasih. Berbicara kepada kami. Tegur, hibur, nasihati dan berkati kami supaya ketika kami keluar dari rumah-Mu ini, kami boleh berjalan layaknya seorang pemenang di hadapan Tuhan. Berfirman Kau dengan hebat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sambut firman-Mu, haleluya, amin. Beri tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan. Silakan saudara duduk. Thank you. Bos Niko dan kawan-kawan teman-teman mereka membawa kita masuk dalam hadirat Tuhan ya. Thank you. Terima kasih juga buat Tuhan Yesus yang mengundang saya, tuan rumah di tempat ini, gembala, koordinator, dan seluruh jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara bersuka cita? Di tengah-tengah berita-berita yang kadang menakutkan, ya. Saya kalau lihat media sosial, ada mega trust, dan itu katanya tidak bisa dihindari. Banyak orang bertanya kepada pemerintah, gitu, apa yang pemerintah akan buat untuk mendengar atau mengantisipasi. Mereka hanya berkata, ya sebisa mungkin. Tapi apalah artinya, saudara, kekuatan manusia dibanding dengan megatrust yang 8,9, yang 9,1, negara hebat di muka bumi juga. Dan itu yang membuat saya sedang berpikir, malam saya suka bangun dan saya doa, Tuhan, di Jakarta, di Indonesia masih banyak anak-anak-Mu, Tuhan. Ini nih, ini nggak boleh terhilang, Tuhan. Amin, Tuhan. Iya, berdoa supaya keluarga kita, ya, kadang dengan tangisan yang dalam, saya bilang, Lord, perhatikan kami semua. Itu hancur semua. Dalam 2,5 jam dari Selat Sunda itu akan masuk ke Jakarta. Dan itu bukan orang biasa yang ngomong, sudah apa ya, yang bertugas, yang berkompeten. Dan ternyata benar. Satu-satunya harapan kita cuma di Tuhan. Benar. Bagaimana pesawat itu crash, betul nggak? Aduh. Lihat cuma 2 yang selamat, itu Jeju atau apa tuh, Korea. Itu udah pesawat luar negeri loh. Pesawat Indonesia, aduh. Ya, bukan apa ya, mendiskreditkan Indonesia gitu. Aduh. Saya hidupnya tuh di pesawat dulu, sampai saya takut terbang. Karena begitu banyak pesawat jatuh. Dan tahun lalu, tahun ini terus. Aduh, fenomena apa itu? Dan saya hanya mendengar suara Tuhan seperti ini. Mudah-mudahan saudara setuju. Hiduplah baik-baik dengan aku. Setuju nggak? Baik-baik sama Tuhan. Mau nonton nih hari Minggu nih, anak-anak muda atau bapak ibu,
benturan dengan gereja. Udah gereja dulu lah. Udah gereja. Biar Tuhan lihat itu. Ada banyak orang, nggak tergantung. Tergantung bagi saya. Kalau kita hidup baik-baik sama Tuhan, saya yakin dan percaya Dia yang sudah baik. Itu akan membuat kita jadi tenang. Dan kekuatannya Anda bisa rasakan. Harga-harga yang naik. Naik 12% pajak. Untung aja cuman yang mewah. Tapi kan bisa saja terjadi di tengah tahun naik lagi. Sedangkan gaji semakin turun. Semuanya naik. Kehidupan juga uncertain. Tapi Roh Tuhan bilang sama saya, mudah-mudahan Anda juga setuju. Di dalam Tuhan tetap kuat. Ada harapan. Coba yang berpengharapan beri tepuk tangan buat dia. Anda setuju kita hidup baik-baik dengan Tuhan? Kalau kita mau buat kejahatan, dosa, tahan. Yang mau selingkuh, tahan. Jauh lebih baik. Walaupun Anda bilang, itu kan dalam hati sudah berdosa. Lebih baik daripada kita tidak melakukannya. Menurut saya gitu. Istri saya bilang sama saya, Pak kamu boleh kemana aja, cuman satu ya, jangan selingkuh. Saya jawab, saya nggak pernah takut dengan istri saya, tapi memang dia lebih berani dari saya. Jadi, iya mah. Ya puji Tuhan, 2008 saya bawa dia kemana-mana. Kenapa demikian? Saya mau hidup baik sama Tuhan. Mau hidup baik-baik. Orang bilang banyak penggemar, aduh itu udah nomor 201 lah. Nomor 1 biar hidup ini menyenangkan hati Tuhan. Malam sebelum saya tidur hati naik. Biar berapa menit Pak, Bu, biar diingat Tuhan. Pagi bangun ya, jangan cari kue, gosok gigi, itu nanti nomor berikut. Cari Tuhan. Tuhan terima kasih. Ternyata tidak ada mega trust Tuhan. Amin, amin. Biar hari ini juga seperti itu Tuhan. Saya kalau doa suka detail, runut. Biar dari hari ini sampai nanti malam, biar tidak terjadi apa-apa. Anak-anak saya Tuhan lindungi, sertai pimpin bela. Istri saya Tuhan, kakak saya, adik-adik saya, tolong. Baru yang lain, Tuhan bela gereja, bela jemaat, bela pimpinan gereja Tuhan. Anda juga harus banyak berdoa buat Pastor Andrew. Baru 30 tahun kalau nggak salah usianya, belum sampai. Kelihatannya aja kayak lebih dari 30. Memang dia agak boros membelanjakan gitu ya. Tapi saya mau katakan doa buat dia. Kadang saya kalau ngobrol sama dia, saya bilang, Drew, biar Tuhan sertai. Ya Om Yohan, ya Om Yohan. Om Yohan ada perkataan Tuhan gak di hati Om Yohan? Ngomong Om Yohan. Dia bilang gak ada, cuma satu. Apa sih kunci kekuatan? Om Yohan udah 60 tahun lebih. Tanggal 3 saya ulang tahun. Udah ada yang tahu belum saya ulang tahun tanggal 3? Ya. Saya selalu bilang ini, dijauhkan dari rasa sombong. Enggak pernah masuk rumah sakit. Enggak pernah digotong ke rumah sakit. Enggak pernah dibawa ke rumah sakit. Enggak pernah dirawat ke rumah sakit. Iya. Itu kan harus disyukuri, Pak. Jangan kita ngomong yang lain dulu. Tuhan, saya mau belajar menyenangkan hati Tuhan. Kalau ada apa-apa gitu, saudara, belajar itu. Ingat Tuhan aja terus. Umur ini enggak lama kok. Enggak ada yang bisa sampai 120 tahun lebih. Enggak ada. Kalau saya juga udah umur 100 tahun, Andrew udah umur 70. Dia juga gak mau undang saya, dia udah lupa. Pak Andrew undang Pak Yohan, emang masih hidup ya? Gitu. Kita juga begitu gampang dilupakan oleh dunia. Benar. Anak-anak muda justru pada saat engkau masih muda, kau berikan itu buat Tuhan. Tenagamu, waktumu. Nanti Anda lihat keluargamu, sekolah, kuliah, pekerjaan, dengan mudah kita akan dapat. Yuk kita lihat ayatnya. 2 Samuel pasal yang ke-11 ayat yang ke-27. Jangan lihat saya, lihat atas. Oke?
Ayo baca sama-sama saudara. Kalau saudara sudah mendapatkannya, 2 Samuel, pasalnya yang keberapa? 11. Ayatnya yang keberapa? 27. Ayo, kalau saudara sudah mendapatkannya, kita akan baca bersama-sama. 1, 2, dan 3. Setelah lewat waktu berkabung, maka Daud menyuruh membawa perempuan itu ke rumahnya. Perempuan itu menjadi istrinya dan melahirkan seorang anak laki-laki baginya. Tetapi hal yang telah dilakukan Daud itu adalah jahat di mata Tuhan. Anda tahu Tuhan sedang berbicara kepada siapa? David. Who's David? A man after his own heart. Salah Tuhan pilih dia, benar. Tapi orang yang dipilih Tuhan sedemikian rupa pun punya satu kebebasan untuk memilih. Ini yang saya mau bagikan buat Anda. Jangan pilih yang jahat, pilih yang benar. Amin, saudara. Pilih yang benar. Daud sudah begitu hampir, almost perfect. He was the king of Israel, the great king. Hampir-hampir dalam hidupnya, hampir-hampir memenangkan seluruh pertempuran, baik pertempuran dan peperangan. Kan ada hal yang berbeda antara pertempuran dan peperangan. Dan semuanya dia menangkan. But one day, ini Alkitab bilang, apa yang dilakukan oleh Daud itu, apakah dia mendapatkan istri itu jahat? No, saya dapat istri, saya bersyukur. Amin. Karena saya udah minta sama Tuhan dapat istri yang gagah, perkasa, kuat, tenaganya 2 kali lipat dari saya. Saya kalau di airport lagi cari-cari gitu counter, terus saya lihat koper saya udah nggak ada. Saya mau teriak, istri saya yang bawa. Ya, ayo cepat gitu. Saya bilang, maaf, pelan-pelan, ayo cepat, kamu lama gitu. Dalam hati saya, Tuhan Yesus kuat amat sih dia gitu. Kuat dia. Check in dia ngurus, semuanya dia urus. Begitu selesai, ayo Pak cepat kita harus ngopi. Emang kamu ngopi? Enggak, kamu kan yang harus ngopi itu. Saya nggak takut sama dia, cuma memang dia lebih berani. Ada apa-apa dia. Kalau saya tanya KTP mana langsung, itu suami saya Pak. Iya itu suami saya. Nih KTP-nya di sini. Masuk Pak, duluan. Bahkan itu orang yang antar saya nggak usah jemput dia, saya yang disuruh jemput. Saya bilang, Tuhan terima kasih banget ya punya istri begini. Kalau Anda punya istri bersyukur. Halo, walaupun kadang-kadang, ya ini udah menikah belum? Udah, walaupun kadang-kadang ya, kadang-kadang lah ya. Ya kadang-kadang gitu. Kadang-kadang jadi sering gitu kan. Suka, jangan dimarahi. Saya hampir-hampir sama, mana tuh istri saya? Tuh, hampir-hampir. Langka saya marah sama, langka. Mau marah, ingat aja yang baik gitu. Udahlah. Jadi orang-orang suka bilang, lu takut isu? Enggak, gue gak takut sama dia. Cuman aku mengingat kebaikannya. Udah itu aja. Sering doa kan buat ini, pasti. Belum apa-apa dia, malam-malam kayak orang disalib. Jadi hidup ini saudara, sebelum terjadi satu hal, baik-baik sama Tuhan. Dalam bahasa New King James Version dia bilang displeased. Anda tahu displeased? Yang tidak menyenangkan. Tidak menyenangkan. Kalau saya makanan udah gak senang, saya gak akan sentuh. Halo? Gak akan sentuh. Kalau saya udah gak suka, saya gak akan sentuh. Sama. Lihat. Kalau Tuhan sudah tidak suka, tidak senang sama kita, be careful. Amin. Be careful. Mati anaknya. Dan Daud begitu takut. Dia robek itu dia punya jubah. Dia nangis. Sebelum ada hal buruk terjadi. Sampai diberitahu anaknya sudah mati. Dan dia tahu itu. Tuhan sudah bekerja. Jadi dia kembali lagi. Jangan sampai sudah. Kalau peristiwa itu baru datang, baru teriak-teriak. Yesus, Yesus. Oh Yesus. Udah kasep. Sebelum terjadi. Tuhan. Gereja gitu sudah. Ini kan ada 5 kali ibadah. 10, 12, 2, 4, 6. Kan kelewatan kalau Anda gak bisa gereja hari Minggu.
Nanti malaikat bilang, jahat, 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 apa C, jahat, apa C, jahat. Tapi dia, apa susahnya sih ibadah? Halo, panas Pak. Ya, neraka dengan ini panas mana? Iyalah, jangan Anda bilang, oh ini latihan buat ke neraka. Bukan begitu. Tapi biarlah kita nggak masuk situ tuh. Banyak orang-orang bilang, sekali selamat udah nggak laku yang begitu. Saya mau katakan kita sudah diselamatkan oleh Yesus, kita sudah terima keselamatan. Sekarang kasih lihat buah-buah keselamatan. Halo, nggak korup, betul nggak? Mulut tuh jaga. Tiap kali mau ngomong yang nggak baik tahan. Jangan dasar lo Pak, laki-laki sial. Dasar lo Pak, apa? Kau laki-laki yang beruntung di muka bumi gitu. Suami kan, terus, kau baik buat saya karena Tuhan itu baik gitu. Saya kalau marah sama anak saya, dia udah tahu bahwa papanya marah. Saya nggak pernah bilang, anak goblok loh, anak tolol, itu nih maaf, nggak pernah. Dasar nggak pernah. Saya cuma liatin ya. Mau dibilang pintar atau goblok? Langsung, ampun Pak, ya udah jangan ulang lagi, jangan lakukan hal buruk lagi. Dia tabrak mobil saya, baru 2 minggu. Mobil baru, cicilan baru pertama. Dia tabrak tuh anak itu tuh, bung. Begitu kita lihat, oh Yesus, kayak bumblebee gitu. Dia pinter, dia tahu bapaknya, dia langsung peluk pagi-pagi. Papa, aku bersalah sama Papa. Ampun, Pak, ampun. Saya diperlihatkan kepala dan jidat aja gitu. Nggak tega. Coba, bagaimana dengan Tuhan? Lebih hebat lagi. Amin, saudara. Salah. Datang Tuhan, ampun. Ampun, Tuhan, ampun. Pasti diampuni. Kalau boleh, sebelum kejadian jangan lakukan. Teman saya pukul teman saya, jadi suaminya pukul istrinya, rahangnya bergeser. Bergeser, kan saya pernah cerita. Diadukan ke polisi. Terus saya bilang, udahlah Bu, mungkin ketelepasan ya udah, kalau dia cuma gituin, Pak sampai bergeser, oh itu lain lagi. Bergeser sampai rahangnya miring. Terus minta-minta ampun, diaduin ke polisi. Nah, terus kita doain tiap hari, doain buat istrinya sembuh, biar suaminya juga nggak dapat apa-apa. Ya kemarin Natal saya datang, suami istri, saya lihat istrinya, saya lihat suaminya langsung, jangan pernah lagi, diampunin lagi sama istrinya, udah bergeser. Nggak tahu lah apakah dia kasih lagi supaya rata lagi, saya nggak tahu. Pokoknya rata lagi. Nah, kenapa Daud jahat? Dapat istri luar biasa, dapat anak luar biasa, betul nggak? Itu semua keberuntungannya, berkat. Saya dapat istri saya, ibu saya bilang marry her, saya nikahin. 8 tahun kita pacaran. Kenapa? Saya takut kawin, karena belum kerja. Mama saya bilang nanti ada berkat Tuhan. Nanti kalau ada anak, nanti dapat berkat lagi. Kalau anak yang kedua terus dapat berkat. Nggak mungkin kamu satu berkat dibagi istrimu, nggak cukup. Dapat anak satu lagi nggak cukup, berkatnya gitu. Aku, anakku, istriku dapat. Pembantu juga beda lagi nanti, sopir beda lagi. Saya dapat pembantu luar biasa. Mungkin dia hadir di sini, ada mah? Ada ya? Tuh, Ana Merti berdiri kamu. Dia suka duduk di mana-mana sudah. Mana dia? Siapa berdiri? Mana dia? Merti. Oh itu sudah berdiri. Kalau saya panggil Merti, iya Bapak, ada apa? Saya jawab, iya, tolong bikinkan kopi. Oke. Dia menjadi pembela juga di keluarga saya. Dia rawat istri, suami, 2 anak, dan 5 anjing. Anjing saya 5 loh. Istri saya udah bilang, udah 1 aja. Anak saya malam-malam bawa lagi yang kedua. Udah ya 2, bertobat dalam nama Yesus. Malam-malam dapat lagi yang ketiga. Aduh. Tapi memang anjingnya lucu-lucu. Tiap kali datang 1:30 pagi, istri saya, siapa ini? Anak mama gitu. Dia selalu perlakukan anjingnya semua anak mama.
Jadi kalau anjing saya itu yang nomor 3, kalau dia duduk di tengah, tidur di tengah, kalau saya pegang istri saya selalu anjing saya. Saya bilang, kamu anjing bukan macan, dengar baik itu. Sayang semua sama istri saya, kenapa? Dia yang kasih makan. Selalu dia kasih makan. Coba Anda bisa bayangkan Tuhan yang kasih makan kita. Harusnya kita harus sayang sama dia. Nah, beri tepuk tangan buat Tuhan yang hebat. Nah, di mana kejahatan Daud? Coba lihat ayat pertama. Yuk, lihat ayat pertama. Ada nggak di situ ayat pertama? Kita baca aja ayat pertama ya. Ditulis apa di situ? Baca sama-sama. 1, 2, 3. Belum. Memang belum. Memang belum. Gitu. Abar. Amin. Dibilang apa di situ? Ayo, apa? Ayat yang pertama. Bukan setelah waktu berkabung. Aduh. Kenapa banyak orang Kristen suka begitu ya? Dan itu muncul kalau apa di gereja. Ya, walaupun salah diterusin. Yuk, ayat pertama. Oke, muncul. 2 Samuel pasal yang ke-11 ayat yang pertama. Yuk, 1, 2, 3. Stop sampai di sini. Hati-hati dengan pergantian tahun. Benar nggak kata Alkitab? Benar. Mama saya selalu bilang itu dari umur saya 4 tahun. Hati-hati di pergantian tahun. Benar. Hati-hati. Dengar baik sekali lagi. Be careful. Benar kan? Kecelakaan, tsunami, gempa bumi besar di akhir atau awal tahun. Pasti. Dia seperti sedang mencari gitu. Nyawa. Benar, saya nggak nakut-nakutin, benar. Lihat, masa pesawat jatuh-jatuh terus? Betul nggak? Bahkan megatrust kita dengar sekarang dari akhir tahun. Coba lihat gempa bumi, banjir, Singapura. Betul. Kalau Citayam sih, ini Singapura. Banjir sudah. Bahkan di Orchard Road sekalipun. Lihat, di akhir tahun, pada pergantian tahun, pertanyaannya adalah, di mana engkau di akhir tahun? Hati-hati loh, nanti digoyang beneran. Jalan kenapa jadi begini ya Pak? Ternyata gempa. Terus maaf, pakai obat. Musiknya kita nggak tahu. Ngumpet. Kayak anjing saya yang terakhir baru usia belum sampai sebulan, ngumpet-ngumpet kepalanya. Kita panggil Favor, namanya Favor. Merah, masih merah, kemerah-merahan. Hati-hati. Kita harus memperingatkan diri kita. Yang lama tinggalin itu. Amin. Saya akhir tahun selalu saya bilang sama keluarga saya, ada 30 tahun. Ngumpul di rumah, ngumpul. Gue mau doa buat lo semua. Seluruh keluarga saya, pasti. 11:30, ku pandang wajahmu. Jam 12, dan berseru, kan petasan. Tumbang, waduh di moy, waduh, tumbang, bung. Keluarga saya mau melek, jangan tutup mata terus. Ini bukan bom, ini petasan. Petasannya gede-gede. Dalam hadirat Tuhan, bagus. You don't know yet. Apa yang akan terjadi sepanjang tahun 2025. Tapi yang benar, kau tutup tahun 2024, buka tahun 2025 with God and in God. Dia akan ingat itu. Itu bukan satu kejahatan. Kejahatan ini nih. Buka nih maaf minuman, aduh. Kemarin saya punya teman punya kafe. Yuk Pak, nongkrong situ Pak, kita makan, minum. Jam berapa? Jam 7 malam. Oke, sekalian doain. Terus bilang, Pak mau buka. Buka apa? Buka berangkas. Enggak, buka ini Pak, kasih lihat minuman yang udah berapa tahun. Kenapa Pak? Enggak, gue gak mau jahat sama Tuhan. Saya udah janji untuk gak minum minuman keras. Puluhan tahun yang lalu. Janji gak ngerokok. Saya tepati aja. Saya takut saudara. Tiba-tiba cuma ngikutin aja ngerokok sekali isapan. Toto.
ya kan? Diinfus, dirawat ke rumah sakit. Terus dia bilang, Bapak stadium 4 plus, cuma 1 kali hisapan, bisa aja. Bisa aja. Karena Tuhan bilang, lu jahat sama gue. Betul gak? Kenapa Daud jahat? Lihat, pada pergantian tahun. Dia tidak teliti, dia tidak seksama, dia tidak memperhatikan itu. Be careful, saudara. Ini juga baru awal-awal tahun, baru tanggal 5. Amin. Terus yang kedua, terus Anda lihat terus di situ. Coba, pada pergantian tahun, terus apa saudara? Ada kata apa di situ? Biasanya. Coba Anda lihat di dalam Lukas pasalnya yang keempat ayat 16. Coba lihat. Alkitab bilang begini. Yesus, ya ayat yang keempat. Lukas pasal yang keempat ayat yang ke-16. Alkitab bilang, ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan dan menurut apa? Kebiasaannya. Tuh, apa kebiasaannya saudara? Pada hari Sabat ia masuk ke rumah siapa kita? Hari Sabat yang jatuhnya di Indonesia hari Minggu, kebiasaan yang baik harus dipertahankan. Halo. Hormat dengan orang tua itu kebiasaan baik dari kecil, harus dipertahankan. Jangan karena satu pergaulan yang buruk merusak kebiasaan baik kita. Jangan mentang-mentang gitu loh. Sama papa aja. Dia udah tua, kesian. Dari mana kamu? Kayak nanya. Aduh, jahat itu. Ngobrol sama mama juga yang baik. Kebiasaan baik. Yang biasa Anda hormati. Kadang-kadang karena ada teman, ngomongnya nggak jelas. Coba kalau ibumu juga jawab dengan bahasa nggak jelas. Hati-hati. Teman saya sudah 17 tahun, menjelang 17 tahun jam 12. Sebelum jam 12 direnggut nyawanya. Perempuan umur 16 lebih menjelang 17. Kesayangan. Masih telepon. Tapi begitu menjelang jam 12 sudah hilang. Setengah 1, jam 1 polisi telepon. Ibu ke TKP. Ada apa? Mari ibu. Anaknya, kalau Anda pernah dengar itu cerita, dari 5 orang 4 tewas di tempat. Tabrakan maut. Habis dari kafe itu, kalau ke gereja pusing. Ku pandang wajah, apa sih yang kita pandang? Ini gereja apa bioskop sih? Itu aja. Kalau ada persembahan kasih, kita langsung ngapain sih gereja minta-minta? Gak apa-apa. Kita udah diberkati Tuhan Pak Bu, gak apa-apa. Bener. Kalau cuman ya noban, goban, apa-apa. Tahun baru lebihin lagi lah, ya kan? Cepet, ya kan? Betul lah tuh. Saya kalau habis dari ibadah atau sebelum ibadah, saya kasih uang baru. Saya langsung kasih di persembahan. Buat Tuhan, bukan buat siapa-siapa. Saya nggak akan terganggu dengan apa-apa. Dari umur kecil sampai hari ini saya begitu diberkati oleh Tuhan. Dia berikan nafas, dia berikan kesehatan. Saya nggak akan ubah itu kebiasaan lama. Kebiasaan ngobrol dengan kakak saya, dengan adik saya. Kakak saya kalau sampai hari ini kalau datang saya, halo, apa kabar? Baik, kesehatan baik nggak? Baik. Dulu berapa tahun yang lalu. Gua nih kesehatan lagi kurang baik. Oh iya, apa? Gua kena cancer. Oh, aduh, terus harus dioperasi. Oh, saya nggak bilang, ya udahlah doa aja sama Tuhan. Terus kata dokter harus dioperasi, harus dipotong, harus diangkat itu cancer payudara. Terus saya bilang, oke, kita kan pernah dari kecil. Dari 0 tahun sampai umur 20 tahun kita sama-sama. Udah, ini aja. Kalau mau dioperasi kasih tahu. Gue mau tahu sampai terakhir. Oh gitu aja. Terus ya biayanya gue yang tanggung.
Kenapa? Thank you. Suaminya di ujung. Anak-anaknya, Om Yohan, terima kasih Om Yohan. Iya, doain biar Om Yohan dapat duit. Sekarang belum ada duitnya. Saya pulang, saya doa, tanya istri saya, "Mah, itu kena cancer." "Oh ya, terus mau dioperasi. Besok mau ditanya dokter." Terus dia nggak berani tanya dokter karena ininya nggak ada. Terus tadi gue datang ke situ, dia kasih tahu. Terus dia bilang, "Tepat banget, lu pasti utusan Tuhan." Saya bilang, "Gue juga kesini, gue nggak tahu, duduk di situ lo ngomong tentang operasi." Ya udahlah, saya pikir dioperasi nanti 3 bulan lagi gitu, 6 bulan. Ternyata besoknya dia telepon saya, "Kayaknya ntar siang gue operasi." Cepet banget sih lu, nggak bisa ditahan itu. Iya kata dokter, lebih cepat lebih baik. Berapa disebut? Dengar jumlahnya aja gitu. Kayak seolah-olah kansernya pindah ke kita gitu. Terus saya bilang sama istri saya, "Udahlah, aku mau jual ini." Gitu. Dia jual. Besoknya saya datang. "Nih, aduh, thank you ya." Akhirnya hidup sampai sekarang. Hidup udah ada kali 12 tahun. Hidup. Itu kebiasaan baik, harus dipertahankan. Nggak lama datang lagi, jam 1 pagi, setengah 2. "Lu, ya, Om, udah in the moon, setengah 2. Om bisa tolong nggak Om? Kenapa? Aku di kantor polisi." Aduh, kenapa hubungannya kalau nggak operasi kantor polisi? Belakangnya sisi semua kan operasi kantor polisi. Terus tolong Om kesini Om. Nah, ke situ. Urusin sampai selesai. Begitu selesai, adik kandung saya, "Thank you ya, Tuhan berkati." Dia peluk saya, "Thank you." Dia pulang aja. Saya depan kantor polisi, dia. Oh, hidup jadi begitu. Saya lapor ke mama, tadi urusin. Nggak apa-apa. Teruskan itu kebiasaan baik untuk menolong keluarga. Nanti kamu dapat berkatnya. Saya nanya dong, nanti itu kapan? Mama juga nggak tahu kapan. Udah, ipar saya sakit. Datang lagi ke rumah, "Bisa tolong nggak?" Aduh, kenapa? Dia mau dioperasi tuh kan? Kalau nggak kantor polisi operasi. Kenapa? Jantung. Kembali lagi harus dioperasi. Nggak bisa di bypass karena sudah ada 9 stem. Jadi harus dibuat yang baru. Ya udahlah, tolong jual lagi. Kata istri saya, "Mau jual apa lagi? Yang penting gak jual diri, jual yang ada di kita." Jual. Ketemu sama ibu saya di rumah sakit tuh, kembali lagi di rumah sakit loh. Peluk-pelukan, "Yohan, biar Tuhan tolong kamu." "Ya Tuhan, tolong Yohan." Mereka pergi semua, saya tinggal sama istri lagi depan rumah sakit. Istri saya bilang, "Ini mobil udah nggak ada." Gua tahu mah, karena kan lo yang jual, dia yang jual. Saya cuma bilang kirim aja itu ke rumah sakit. Datang ke rumah, hanya cuma naik taksi, naik kendaraan umum kalau pelayanan. Sebel nggak Sun? Bener, kadang kita muka juga nggak enak kadang-kadang. Nggak bisa begini terus nih. Hidup cuman buat orang lain. Mereka naik mobil, gue jalan kaki. Nggak bisa. Tapi ada suara lain bilang, "Kerjakan yang terbaik." Benar. Nggak gampang. Tapi kalau hari ini, mereka semua gone already. Ipar saya sudah meninggal. Adik kandung saya udah meninggal. Ibu saya udah meninggal. Adik saya satu lagi udah meninggal. Dan saya dengar itu suara Tuhan.
kau lakukan itu pada saat mereka masih hidup. Keluarga sih bilang, amin ya Pak. Amin apa lo? Semuanya udah meninggal maksud lo? Enggak, maksudnya Papa bisa lewati. Ya Tuhan baik. Tuhan baik. Dia pelihara saya sampai hari ini. Nah, tetap aja janji kepada keluarga. Kumpul lagi, kumpul semua. Kalau ada apa-apa ya, kasih tahu sama Om Yohan. Biar Om Yohan yang tackle itu semua. You know why? Karena Tuhan gak tinggal diam. Dia gak pernah tinggal. Itu kesusahan, penderitaan dihitung sama Tuhan. Ada aja orang yang kemasukan Roh Kudus. Nah, minta bantuan nih kayaknya. Karena mukanya gak pasti sudah. Saya langsung cari lah, kan cepet tangan kita nih. Kayaknya 500 cukup nih kayaknya. Om pernah doa buat saya. Terus? Sekarang saya sudah diberkati. Oh bagus. Tuhan berkati. Saya mau berkati Om, saya gak akan lupa. Ya harus. Gak boleh batal, itu harus. Om saya udah punya perusahaan, Om saya udah begini, begitu, Om udah berhasil, Om saya ada proyek segala macam. Saya cuma mau tunggu yang terakhir. Om, Tuhan bilang sama saya suruh berkati Om. Lihat, Tuhan gak tinggal diam. Saya gak minta balikan dari Tuhan, enggak. Saya cuma bilang, biarlah Tuhan yang terbaik, biar saya gak mau jahat-jahat. Ada. Jadi bohong kalau ada orang Kristen gak diberkati kalau dia sungguh-sungguh hidup, gak jahat sama Tuhan, gak mungkin. Saya pinggang sakit ini cuma dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Tuhan. Gitu. Jalan saya udah gini. Lebih parah lagi, cuman saya gak mau lakukan di sini. Gini, merayap. Tuhan baik. Dia sembuhkan tanpa pergi ke dokter. Padahal dokter hebat, 1 Singapura, 2 Indonesia bilang harus bed rest. Tapi saya tanam di situ tuh kebiasaan baik itu. Apa yang kau tanam itu kau akan tuai. Benar, cuman dalam Yesus, dalam nama Yesus. Saya nyanyi itu haleluya, haleluya. Itu nggak bisa sembuhin, bisa. Tuhan gitu loh. Hanya dalam 1 jam setengah, 2 jam bisa sempurna gitu. Bisa berdiri dengan tegak. Saya tanya Tuhan kenapa saya nggak dioperasi? Tuhan bilang kan orang-orang yang dioperasi udah lo yang biayain. Sekarang nggak boleh lo masuk rumah sakit. Nanti siapa yang biayain gitu? Apa yang kau tabur kau tuai. Anda pergi ke gereja hari ini, engkau akan menuai yang baik. Waktumu akan diberi oleh Tuhan. Lebih dan lebih. Saya pernah di truk lagi lewat kenceng, saya nggak sengaja lihat ke kiri. Itu teman-teman saya bilang, mati Yohan, saya nggak lihat. Itu truk, cuman beda 2 senti. Teman saya teriak, lihat ke kiri. Begitu truk itu lewat, saya, terus mereka bilang, masih hidup? Iya masih. Cuma beda segini. Siapa yang tolong? Anda tahu siapa yang tolong? Jari Tuhan dorong itu truk dikit. Terus diri saya didorong ke sini Tuhan. Udah jaraknya segini. Udah cukup menyelamatkan. Tuhan baik. Saya punya mobil. Ternyata saya nggak tahu karena saya bukan jual beli mobil. Ternyata satu udah botak. Teman saya bilang, Om ini udah botak, kecelakaan Om nggak kecelakaan, nah ini masih hidup. Om ini udah bahaya. Udah tinggal itunya aja Om, aduh nggak boleh. Oh ya udah, Om, saya ganti Om. Iya, kalau kau tahu kerjakan lah. Sama istri saya, Om saya ganti ya. Oh iya nanti istri saya yang bayar. Sampai di tukang ban, dia nggak ganti 1, dia ganti berapa? Oh tahu aja. 4. Dia bilang, Om ini harus 4. Kenapa yang 3? Enggak Om, kata Roh Tuhan. Aku harus ganti 4. Puji Tuhan. Nanti bisa aja ada Roh Tuhan yang lain. Ganti mobilnya sekalian. Tuhan gitu loh, amin. Anda jangan suka
estimated Tuhan. No. Anda juga harus tahu bahwa dia pemilik segala sesuatu. Jaminannya dengar baik. Ya, kebiasaan yang baik. Dan terakhir Alkitab bilang, biasanya raja-raja maju apa? Hidup ini peperangan. Jangan mundur. Menghadapi istri yang mungkin Anda bilang cerewet, suami mungkin yang selingkuh, jangan langsung cerai. Tetap bertahan. Halo, nggak bisa Pak, bisa. Tahun 2025 kasih berlebih-lebihan, pengampunan berlebih-lebihan. Ampuni aja. Saya lihat mobil saya hancur, tanya, ya, itu kayak terus di depannya hancur, mesin naik, itu setir udah ke belakang. Saya mau marah, Tuhan bilang, nggak usah marah. Lihat anakmu hidup, nggak ada satupun cacat. Itu yang kau syukuri. Udah. Terus saya bilang, bagaimana dengan mobil tuh? Tuhan bilang, aku yang selesaikan. Selesai tuh mobil. Dapat yang kayak baru lagi. Dibenari oleh itu bengkel, baru lagi Pak, baru lagi Pak. Bener-bener, Bapak nggak percaya ya, Bapak. Saya lihat muka Pak. Kayaknya kesaksian kita sama kali ya Pak. Kayak baru. Anak saya pakai cuma 3-4 bulan, saya bilang jual. You know why? Bekas ketabrak. Orang yang beli lihat sampai ke bawah-bawah. Dia lihat saya doa. Darah Yesus. Oh, kau lamuri di bawah dengan darahmu tuh. Terus dia keluar, enggak bekas tabrakan ya Pak ya? Aman ya Pak? Saya bilang, lu yang ngomong kan? Lu kan itu montir, lu kan yang jago. Dia bilang, aman ya Pak, bos aman. Dia bilang sama bosnya, bos aman. Nggak pernah tabrakan ya Pak ya? Ngapain? Saya bilang, pernah, goblok. Gua goblok. Betul nggak? Betul nggak? Lihat, Yesus waktu ditanya, apakah engkau raja orang Yahudi? Apa jawab? Enggak. Dia bilang apa? Kau yang mengatakan. Nah saya pakai itu. Beri tepuk tangan yang mulia buat Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya. Jadi dijual, harganya persis hampir sama dengan harga baru. Keren nggak tuh? Bagus ya Pak ya. Dia lihat lagi, tapi ini Pak, begitu dia, ini Pak, darah Yesus. Oh aman enggak. Nah ini kotoran, ya memang kotoran. Saya nggak tahu itu mobil kemana. Tuhan gitu loh. Anda jahat, enggak, saya nggak bohong. Buat apa kita juga? Kan kita harus cerdik seperti ular tapi tulus. Tulusnya saya mau jual. Betul nggak? Cerdiknya diam-diam aja. Kecuali kalau dia ngomong, Pak bekas tabrakan atau enggak? Ah saya ngomong, iya tuh, parah gitu. Dia nggak nanya sama sekali. Dia cek, lihat kiri kan. Bagus Pak. Kenapa Bapak mau jual? Bosen. Bosen di mana? Sini nih Mas. Tukar dia main mobil yang baru, pakai mobil yang baru lagi. Tuhan. Yuk beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Tuhan memberkati saudara, haleluya, selamat tahun baru. Tunduk kepala, kita berdoa. Saya mau berdoa khusus buat Anda. Kau lihat orang-orang yang hadir. Seperti yang kau memperlakukan seluruh tokoh-tokoh di dalam Alkitab. Mereka hidup benar di hadirat Tuhan. Kalaupun ada sesuatu dari kami yang kurang dan tidak benar, biar Engkau perbaiki di awal tahun. Kami mau datang kepadamu, masing-masing kami membawa kelemahan kami. Dan hari ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Dan kami mau memperbaiki diri. Terhitung tanggal 5 ini, kami mau hidup menyenangkan hati Tuhan. Kami tidak mau jahat-jahat dengan Tuhan. Kami mau baik-baik sama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tiap hari adalah peperangan kami harus lewati dan jalani. Tiap minggu kami mau beribadah kepadamu. Kami mau baca Alkitab. Kami mau doa tiap hari. Dan kami tahu ketika persoalan masalah itu mau mendatangi kami, ada Tuhan yang menghadangnya. Ada Tuhan yang menahannya. Ada Tuhan yang membawa kami ke tempat yang aman. Untuk kami dan keluarga kami. Untuk kami dan kota Jakarta. Untuk kami juga dan Indonesia. Untuk kami dan gereja kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau senang dengan hidup kami terhitung hari ini. Ampuni salah dan dosa kami. Terpujilah nama-Mu. Berkati gereja-Mu di sini.
Berkati seluruh yang melayani. Biar bertambah-tambah jiwa di tempat ini. Terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang hadir diberkati oleh Tuhan. Amin. Diampuni oleh Tuhan. Amin. Dan diperkenan oleh Tuhan. Amin. Untuk masuk di tahun 2025 sampai di penghujung tahun. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa, mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat tahun baru, Tuhan Yesus.